Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniswarni. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Semarang. Saya bertugas di SD Negeri Bringkeng 01, Kecamatan Kawangaten, Kabupaten Cilacap. Saya sudah mendaftar uji kinerja dan uji pengetahuan. Ini kartu saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran daring uji kinerja tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, kelas 5 di SD Negeri Bringkeng 01, Kecamatan Kawangaten, Kabupaten Cilacap pada tanggal 19 Juli 2021. Untuk pengambilan video pembelajaran mulai pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Harapan saya semoga saya lulus uji kinerja dan uji pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Pelajaran mau guru mulai ya. Anak-anak sudah mengisi absennya? Absen link. Sudah, Bu. Apakah anak-anak sudah ikut Zoom semuanya? Sudah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Sudah, Bu. marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Dimas untuk memimpin doa. Silakan Dimas. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nanti anak-anak bisa mengikuti iringan lagu Indonesia Raya ini ya. Kita nyanyi bersama-sama. Yuk. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah mengamati gambar hewan vertebrata dan hewan avertebrata yang ditayangkan melalui
slip PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati berbagai rangka organ gerak hewan avertebrata yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi organ gerak hewan avertebrata dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan cerita organ gerak hewan avertebrata yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menceritakan kembali cerita yang terdapat pada gambar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar cerita organ gerak hewan avertebrata yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat membuat sebuah gambar cerita dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks cerita hewan avertebrata yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok pikiran dari sebuah teks dengan benar. Kemudian yang keenam, setelah mengamati berbagai gambar ilustrasi yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat membuat gambar ilustrasi dengan benar. Ya. Materi hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Perhatikan gambar hewan vertebrata dan hewan avertebrata berikut. Anak-anak, di sini ya. Di bawah kandang kelinci, ya, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Ya. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda. Ya, kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Ya, Gumun Edo penasaran. Coba perhatikan gambarnya anak-anak. Di sini ada Edo, kemudian ada gambar siput. Ini ada gambar kelinci ya, perhatikan gambarnya. Ya. Dari gambar tersebut, di sini ada pertanyaannya. Ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kamu pernah melihat kelinci dan siput? Coba Naswa dijawab. Pernah, Bu Guru. Ah ya. Coba Tasya. Termasuk hewan kelinci itu termasuk hewan apa? Vertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang, Bu Guru. Ya. Bu Guru tanya ke Farika. Termasuk hewan siput itu hewan apa? Coba Farika. Ada yang bisa menjawabnya? Boleh selain Farika. Aku, Bu. Nah, boleh apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bagus, Andre. Ya. Pertanyaan yang keempat. Bu Guru tanya ke Ulfa, coba, apakah kamu pernah membaca gambar cerita dan gambar ilustrasi? Ulfa, coba. Atau Nurul, boleh Nurul? Ya. Apakah kamu pernah membaca gambar cerita dan gambar ilustrasi? Pernah, Bu Guru. Ah ya, bagus ya. Sekarang coba perhatikan. Di sini ada gambar kelinci sama siput. Amati kedua hewan di atas ya. Temukan ciri-ciri kedua hewan di atas. Tulislah pada kolom yang tersedia. Di sini ya, ciri-ciri kelinci apa saja, kemudian ciri-ciri siput apa saja ya. Kan ada video YouTube vertebrata dan avertebrata. Nanti anak-anak bisa melihatnya ya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata seperti ular, lumba-lumba, ikan, kambing, burung, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh hewan avertebrata seperti cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, bintang laut, siput, dan lain sebagainya. Ayo kita perhatikan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Ular mempunyai tulang belakang, maka ular termasuk jenis hewan vertebrata. Cacing tidak mempunyai tulang belakang, maka cacing termasuk jenis hewan avertebrata. Lumba-lumba mempunyai tulang belakang, maka lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak mempunyai tulang belakang, maka ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Ikan mempunyai tulang belakang, maka ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak mempunyai tulang belakang, maka cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Kambing mempunyai tulang belakang, maka kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak mempunyai tulang belakang, maka bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Burung mempunyai tulang belakang, maka burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak mempunyai tulang belakang, maka siput termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, sekarang sudah paham kan bedanya antara hewan vertebrata dan avertebrata? Nah, sekarang ayo kita lebih jelas lagi mengenal hewan avertebrata. Hewan avertebrata di sekitar kita sebenarnya banyak. Misalnya ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nah, kira-kira apa ya organ gerak mereka? Belalang. Belalang termasuk hewan avertebrata karena belalang tidak mempunyai tulang belakang. Organ gerak dari belalang adalah kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya dari organ belalang adalah kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Cacing. Cacing juga termasuk hewan avertebrata. Kira-kira apa ya nama organ gerak cacing? Organ gerak cacing itu berada pada otot di bawah kulit yang berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Ubur-ubur. Sudah pada tahu kan ubur-ubur? Organ gerak dari ubur-ubur itu adalah tentakel, di mana tentakel itu berfungsi untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Nah, sudah paham kan tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Secara umum, perbedaan hewan vertebrata seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak paham ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Kita paham ya anak-anak semuanya ya? Ya, kita perhatikan Ya, lagi. sudah, Bu. Perlu diingat anak-anak, semua perhatikan di layar HP kamu masing-masing ya. Kelinci termasuk hewan vertebrata ya. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang ya. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata ya. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain
Biasanya susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Ya. Perhatikan ada gambar siput ya. Di sini nama organ geraknya adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Kemudian fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ya. Coba anak-anak ya. Di kelas kita kan sudah dibentuk kelompok ya. Nanti dibuat kelompok berdiskusi yang terdiri dari 5 orang ya. Kemarin sudah dibentuk kan sebelumnya kelompoknya. Di sini identifikasi organ gerak hewan avertebrata berikut dan fungsinya bersama temanmu. Jadi nanti anak-anak disuruh mengidentifikasi organ gerak hewan avertebrata beserta fungsinya. Kemudian tulis hasilnya pada tabel ini ya. Kamu diskusikan dengan kelompokmu ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Kelompoknya Tasya, hasil diskusinya kamu bacakan. Yang lainnya mendengarkan ya. Belalang. Nama hewan belang. Nama organ gerak kaki dan sayap. Fungsinya kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk terbang. Cacing. Organ geraknya otot di bawah kulit. Otot di bawah kulit berfungsi untuk melenturkan segmen-segmen untuk mempermudah bergerak seperti gelombang. Ubur-ubur, organ gerak tentakel. Tentakel berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Siput, organ gerak kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya kaki perut berfungsi untuk bergerak dan berpindah tempat. Cumi-cumi, organ gerak mata. Fungsinya mata berfungsi untuk melihat. Sudah, Bu. Terima kasih. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Suatun, kamu baca. Coba gambar seri ini kamu baca. Miliknya kandangnya sangat luas, kelinci banyak sekali dan Edo memberikan makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Siva, lanjutkan Siva, bergantian. Ya. Sekali Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu. Kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ya, ada. Ya, bagus. Terima kasih ya, Siva. Ayo kita perhatikan slide ini ya. Perhatikan gambar cerita di atas ya. Bacalah cerita pada gambar tersebut. Tadi sudah dibaca ya.
Pahami rangkaian gambar cerita di atas. Ceritakanlah gambar dan cerita di atas dengan bahasamu sendiri ya. Tadi sudah. Perhatikan gambar cerita berikut. Buatlah cerita sesuai gambar. Ini ada gambar siput ya. Nanti anak-anak suruh menceritakan gambar ini ya. Nanti jawabannya kamu kirim ke WA grup kelas 5 ya. Bacalah teks berikut. Coba Safira, dibaca Safira. Dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Tidak jarang kelinci dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Noval, lanjut Noval. Dari kelebihan, ya Noval. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjas dalam mengurangi sepihan daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun. Terima kasih Noval. Dah ya. Nah, cukup ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Coba atau Tasya, boleh Tasya. Merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang bukan seperti daun lingkungan sekitar siput berada dan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga siput sudah. Kita lanjutkan lagi ya. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Di sini ada dari bacaan, nanti anak-anak disuruh mencari ide pokoknya dari paragraf tersebut. Kemudian misalkan paragraf pertama, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Nanti bisa kamu kerjakan di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Kemudian nanti jawabannya kamu kirim ke grup WA kelas 5 ya. Kita lanjutkan. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi ya. Perhatikan anak-anak semuanya. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi ya. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah realis. Realis itu adalah merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk ukuran dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Ini adalah gambarnya ya, gambar realis. Kemudian yang kedua adalah karikatur, ya. Ada yang mau Umi, mana Umi, boleh bacakan Umi? Umi boleh membacakan Umi, silakan dibaca Umi. Yang kedua karikatur.
Karikatur merupakan gambar yang mengusik perbedaan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan Ya, dah cukup Umi, terima kasih. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Ya. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah gambar kartun. Ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian yang keempat adalah gambar dekoratif. Ini merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, di sini nanti ada tugas anak-anak yang harus dikerjakan. Ya, dari gambar tadi, pilihlah salah satu corak gambar ilustrasi di atas. Ya, buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Jadi nanti anak-anak disuruh menggambar gambar ilustrasi, ya, tentang siput. Ya, jangan lupa anak-anak sambil Bu Guru mengingatkan, nanti semua tugas yang dikerjakan anak-anak semuanya dikirim ke grup kelas 5 bisa atau ke WA Bu Guru ya. Coba Bu Guru mau tanya, apakah anak-anak semuanya sudah paham? Paham. Sudah. Ada yang ditanyakan? Coba kalau tidak simpulkan bersama-sama ya. Kelinci termasuk hewan vertebrata. Itu hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Perhatikan anak-anak semuanya. Kemudian siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Kemudian contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Organ gerak siput adalah kaki, perut dengan bentuk pipi lebar. Ya. Kemudian fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Kemudian corak gambar cerita atau ilustrasi ini ada 4. Yang pertama realis, kedua karikatur, ketiga kartun, keempat dekoratif. Ya. Kalau semuanya sudah paham, ya tidak ada pertanyaan, nanti anak-anak mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal di Google Form yang sudah Bu Guru share di grup WA kelas 5 bisa dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini ya. Bu Guru mengingatkan ya, jangan lupa sekarang kan sedang pandemi ya. Sekarang kan sedang pandemi, Bu Guru minta kalau bepergian ya, tolong menggunakan masker ya. Tolong menggunakan masker, kemudian jaga jarak dengan temannya mungkin ya. Seperti itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.